Mereka pernah bersinar terang, menjadi wajah utama majalah, tampil di layar kaca, dan dihujani kekayaan dalam jumlah yang sulit dibayangkan. Hidup para selebritas ini tampak sempurna, tapi tak ada yang abadi. Di balik sorot lampu dan tawa di red carpet, banyak dari mereka diam-diam menanggung beban berat. Depresi, trauma masa lalu, kebangkrutan, hingga rasa sepi yang tak bisa ditukar dengan uang. Dan ketika semua itu datang bersamaan, sebagian tak mampu bertahan. Berbeda dari kisah selebriti yang bangkit kembali setelah jatuh, 5 nama ini justru berakhir dengan tragis. Ada yang meninggal sendirian tanpa uang sepeser pun, ada yang tubuhnya ditemukan di kamar kecil usang, dan ada pula yang sampai hari terakhirnya masih dikejar utang. Ini bukan hanya sebuah kisah kehilangan uang ataupun materi, melainkan kehilangan kendali, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan hidup itu sendiri. Inilah 5 kisah nyata selebritas terkenal yang hidupnya hancur dan berakhir dengan tragis. Kisah pertama, Judy Garland. Judy Garland dikenal lewat film legendaris The Wizard of Oz pada tahun 1939 dengan lagu ikonik Somewhere Over the Rainbow. Ia menjadi bintang di usia 16 tahun dan melesat ke puncak popularitas. Tapi kehidupan Judy penuh kegelapan sejak awal. Studio memaksanya menjaga tubuh kurus dengan pil pelangsing. Ia diberikan pil tidur saat remaja dan akhirnya jadi kecanduan seumur hidup. Judy menjalani 5 pernikahan yang semuanya berakhir buruk. Keuangan pun tak stabil. Ia pernah kehilangan rumah dan harus manggung ke kota kecil hanya demi makan. Meskipun sangat berbakat, ia sering datang terlambat, tak fokus saat tampil, dan ditolak oleh banyak produser. Kecanduan dan tekanan membuatnya mengalami mental breakdown berulang kali. Pada 1969, di usia 47, Judy ditemukan meninggal karena overdosis di kamar mandi kecil sewaan di London. Saat itu, ia nyaris tak punya uang. Ironisnya, ia meninggal dalam kemiskinan setelah hidup di puncak dunia hiburan selama lebih dari 30 tahun. Kisah yang kedua, Dana Plato. Dana Plato terkenal sebagai bintang remaja dalam sitkom Different Strokes tahun 80-an. Ia memerankan Kimberly Drummond dan menjadi idola anak muda. Namun seperti banyak bintang cilik lain, ketenarannya tak bertahan lama. Setelah serialnya tamat, tawaran peran berhenti. Dana terjerumus dalam obat-obatan dan alkohol. Ia pernah tertangkap karena mencuri dan bahkan merampok toko video dengan pistol mainan. Ia juga sempat bekerja di industri film dewasa karena tak punya pilihan lain. Dana berjuang untuk bertahan hidup, bahkan menjual rambut dan bajunya untuk uang. Dalam wawancara radio terakhirnya, ia mengaku sudah bersih dan ingin memulai hidup baru. Tapi keesokan harinya, pada tanggal 8 Mei 1999, ia ditemukan meninggal karena overdosis pil penghilang rasa sakit di mobil rumah pacarnya. Ia pergi dalam sunyi dengan reputasi yang rusak dan keuangan yang hancur. Tidak ada pemakaman besar, tidak ada karangan bunga dari Hollywood. Kisah ketiga, Corey Haim. Corey Haim adalah bintang remaja 80-an yang bersinar lewat film The Lost Boys. Wajah tampannya dan karisma alaminya membuatnya jadi pujaan remaja. Tapi di balik senyum lebarnya, Corey menyimpan luka yang dalam. Ia menjadi korban pelecehan tak senonoh saat masih anak-anak di Hollywood, tapi tak pernah mendapatkan keadilan. Untuk menghilangkan trauma, ia beralih pada obat penenang, pil tidur, dan segala yang bisa membuatnya mati rasa. Reputasinya hancur. Karena kecanduan, ia di blacklist oleh banyak produser. Corey berkali-kali mencoba bangkit kembali, tapi gagal. Ia muncul dalam acara reality show dalam kondisi lusuh dan kebingungan, seolah jadi bayangan dari masa lalunya sendiri. Pada tahun 2010, di usia 38, Corey meninggal karena pneumonia akut dengan jejak panjang penggunaan obat. Rekeningnya kosong, rumahnya disita. Ia dikuburkan dengan sumbangan dari temannya sesama aktor, Corey Feldman. Kisah keempat, Bobby Driscoll. Nama Bobby Driscoll mungkin tak lagi dikenal banyak orang sekarang, tapi pada 1940-an,
Hingga 1950-an, ia adalah bintang utama Disney. Suaranya dipakai untuk karakter Peter Pan, dan ia tampil di banyak film hits. Namun saat remaja, Disney memutus kontraknya. Wajahnya dinilai tidak cocok lagi karena jerawat dan pubertas. Bobby terpukul berat. Ia terjerumus dalam dunia hitam dan dipenjara karena kepemilikan obat terlarang. Ketika bebas, tak ada yang mengenalnya lagi. Ia berpindah-pindah tempat tinggal, hidup sebagai gelandangan di New York pada 1968. Tubuhnya ditemukan di sebuah gedung usang di East Village. Tak ada identitas. Ia dikubur tanpa nama di pemakaman umum. Baru setahun kemudian, ibunya berhasil menemukannya lewat laporan sidik jari Bobby Driscoll. Bintang anak Disney meninggal dalam kesendirian dan tanpa pengakuan dunia. Bahkan Disney tak pernah memberi penghormatan resmi padanya. Kisah yang terakhir, Margot Hemingway. Margot Hemingway adalah cucu dari penulis legendaris Ernest Hemingway. Ia dikenal sebagai supermodel dan aktris di tahun 1970-an. Dengan wajah eksotis dan tubuh tinggi semampai, ia menjadi wajah banyak majalah fashion dunia. Namun Margot hidup dalam bayang-bayang keluarga yang penuh depresi dan kematian. Kakeknya, Ernest Hemingway, menghilangkan nyawanya sendiri. Ayahnya dikabarkan adalah pria yang kasar. Margot sendiri mengalami pelecehan yang ia pendam bertahun-tahun. Ia mulai mengonsumsi minuman keras, barang terlarang, dan mengalami gangguan makan. Popularitasnya meredup cepat. Ia terjebak dalam film murahan dan kehilangan kontrak fashion. Karirnya mati, dan kepercayaan dirinya ikut menghilang. Pada 1996, Margot ditemukan meninggal karena overdosis obat di apartemennya. Ia menghilangkan nyawanya sendiri di usia 42 tahun. Tepat di ulang tahun meninggalnya sang kakek. Seolah-olah hal itu seperti mewarisi kutukan keluarga Hemingway. Umur manusia memang sebuah misteri, tapi para selebriti ini meninggalkan dunia ini secara perlahan, terkikis oleh tekanan hidup, kecanduan, rasa sepi, dan kehilangan makna. Mereka pernah jadi simbol keindahan, kegembiraan, dan masa muda. Tapi dunia hiburan membuang mereka begitu saja saat tak lagi laku. Yang lebih menyedihkan, sebagian besar dari mereka meninggal dalam kesendirian, tanpa uang dan tanpa penghormatan. Tak ada tepuk tangan, tak ada lampu sorot. Yang tersisa hanya berita kecil di surat kabar, dan makam tak dikenal. Mereka bukan hanya kisah tragis, tapi juga pengingat pahit bahwa ketenaran bisa cepat datang dan lebih cepat lagi menghilang. Dan di balik wajah-wajah cantik atau senyum lebar di layar kaca, bisa tersembunyi luka yang tak pernah sembuh. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.